Kita masih ada di bab yang ke-78, Babu amri walatil umur birrifqi biri'ayatihim. Bab perintah bagi setiap pemimpin, bagaimanapun level kepemimpinannya, baik level lingkungan atau lebih luas dari itu, termasuk level negara, perintah untuk setiap pemimpin sama, perintah untuk bersikap baik kepada rakyat yang dipimpinnya, mendahulukan kepentingan rakyat dibanding diri dan keluarganya. Hadis yang ke-655 dari Siti Aisyah masih tentang doa Rasul. Doa baik untuk pemimpin yang baik, sebaliknya doa buruk untuk pemimpin yang buruk. Hadisnya riwayat Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi baiti hadza. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di rumahku ini. Kalimat fi baiti hadza diucapkan oleh Aisyah untuk lebih menguatkan bahwa beliau betul-betul mendengar kalimat itu diucapkan oleh Rasulullah di rumah yang beliau tempati. Doa yang diucapkan Rasul, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasaqqa alaihim fasquk alaih. Ya Allah, siapapun yang memegang urusan umatku, ulil amri pemegang urusan, bahasa kitanya pemimpin, siapapun yang memegang urusan umatku syai'an, meskipun urusannya urusan kecil, fasaqqa alaihim, kok dia memberatkan umatku, fasquk alaih, maka beratkanlah dia. Ketika dia mempersulit umatku, maka persulitlah dia. Ketika dia abaikan umatku, maka abaikanlah dia. Ketika dia nggak ada sifat kasih sayang kepada umatku, maka jangan berikan kasih sayangmu kepada dia. Fasaqqa alaihim fasquk alaih. Sebaliknya, waman waliya min amri ummati syai'an, siapapun yang memegang urusan umatku, pemimpin, farafaqa bihim, kok dia bersikap baik kepada umatku, bersikap lembut, mendahulukan kepentingan mereka, selalu menasihati mereka, farfuq bihim, maka berikan kebaikanmu untuk mereka. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Ini doa Rasul, doa buruk untuk pemimpin yang buruk, doa baik untuk pemimpin yang baik. Wa hadza du'a'u mujabun, dan doa Rasul pasti diijabah oleh Rasul, oleh Allah. Doa ini bersifat umum sampai hari kiamat nanti. Artinya siapapun pemimpin, dia sudah mendapatkan doa dari Rasul. Kalau dalam kepemimpinannya dia berlaku baik, dapat doa baik. Sebaliknya, kalau dalam kepemimpinannya buruk, dia pun dapat doa buruk dari Rasul. Nanti kalau ada pemimpin yang adil,
Di hadis lain Bukhari Muslim, di hari kiamat nanti 7 kelompok yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Kelompok pertama yang disebut oleh Rasul, pemimpin yang adil. Sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dillu. 7 kelompok orang yang di hari kiamat nanti akan Allah berikan perlindungan, naungan di saat tidak ada naungan dari siapapun kecuali naungan Allah. Dari 7 itu yang disebut pertama oleh Rasul, imamun adilun, pemimpin yang adil. Jadi siapapun yang jadi pemimpin kok dia berusaha untuk adil, dia dahulukan kepentingan yang dipimpin daripada diri dan keluarganya, dia mendapatkan setidaknya 2 doa Rasul. Doa ini dan doa 7 kelompok tadi. Jamaah dan Allah iyyakum ajma'in. Sebaliknya, ketika pemimpin itu bersikap buruk, sejarah sudah membuktikan tidak sedikit pemimpin yang kejam kepada rakyatnya, berperilaku dolim, memperkaya diri sendiri dan kroniknya, bahkan menyakiti dalam tanda kutip iyalullah, keluarga Allah, orang-orang yang rajin ibadah, yang hafal Quran dan lain sebagainya. Perilakunya benar-benar dolim, melampaui batas, sombong. Akhir kehidupan pemimpin seperti itu, sejarah sudah mencatat terhina. Di Indonesia masih lumayan, terhinanya nggak terlalu. Kita bisa lihat bagaimana Saddam Hussein dan lain-lain, Ferdinand Marcos. Padahal Ferdinand Marcos Muslim yang dipimpin nggak seberapa banyak. Jadi siapapun yang jadi pemimpin, sekupnya sekecil apapun, dia sudah dapat doa Rasul. Doa baik jika dia berperilaku baik, doa buruk jika dia berperilaku buruk. Dari situlah para ulama berkata, ad-dzulmu la yadumu wa indama dammara. Kedzaliman, pemimpin yang zalim tidak akan pernah langgeng. Kalau toh dia langgeng, pada akhirnya akan hancur, binasa. Fir'aun paling zalim, kita tahu akhir kehidupannya gimana. Namrud demikian juga. Wal adlu ya la yadum wa indama ammaro. Demikian juga keadilan itu juga tidak langgeng. Kalau langgeng pasti akan makmur. Yang zalim diinginkan untuk segera berhenti. Yang adil pun oleh orang yang nggak baik diinginkan untuk segera berhenti. Selalu. Nah, itu siapapun kita dari pemimpin, berusaha untuk adil, adil sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Ketika kita sudah yakin, sudah berperilaku adil, walaupun oleh orang lain, oleh sebagian rakyat kita dianggap nggak adil, nggak usah pedulikan mereka. Karena tidak akan pernah ada sosok pemimpin yang dinilai adil oleh seluruh rakyat yang dipimpinnya. Bahkan Rasulullah pun ada sekelompok masyarakat, sekelompok kecil yang menilai beliau tidak adil, padahal Rasulullah. Jemaah dari Allah iyyakum ajma'in. Wa hadza kama tara ablagu zajrin 'anil masyaqqati 'alan nas.
Hadis ini meskipun berupa doa Rasul, di dalamnya terkandung pesan yang sangat penting bagi setiap pemimpin. Terkandung pesan yang sangat penting, larangan yang sangat penting. Larangan bagi pemimpin menyusahkan, menyulitkan, menyakiti orang-orang yang dipimpinnya berupa doa. Bahkan kita harus lebih takut ketika didoakan dengan doa buruk daripada berupa larangan, kamu jangan dolim. Itu efeknya tuh lebih berat. Ya Allah, siapapun pemimpin kami yang dolim, balaslah. Contoh doa Rasul, ketika kita mendoakan buruk kepada pemimpin yang buruk, ya doa kita sesuai keburukannya, jangan lebih. Ketika kita mintanya lebih buruk lagi dibanding kedoliman pemimpin yang dolim, berarti kita lebih dolim dibanding dia. Doa Rasul pas sesuai. Fasaqqa alaihim fasquh, memberatkan rakyat maka beratkanlah dia. Bersikap baik kepada rakyat maka baiklah kepadanya. Memudahkan rakyat, mudahkanlah dia. Enggak lebih. Waqad tadhaharat ala dzalikal ayat wal akhbar. Banyak ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang menguatkan hal ini. Jadi Rasul sangat punya perhatian kepada pemimpin. Tanbihun qala fil adhkar dhahirul hadis jawazud du'a ala dhulmati wa nahwihim. Dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi mengatakan bahwa zahir hadis ini, tekstual hadis ini mengandung pemahaman boleh mendoakan buruk untuk pemimpin yang zalim. Boleh, bukan sunnah. Boleh. Jangan sunnah mendoakan pemimpin yang buruk, yang zalim dengan doa yang buruk. Bukan sunnah, boleh, mubah. Karena di hadis yang lain justru Rasul mendoakan kebaikan. Karena itu, kalau toh Imam Nawawi berpandangan berkesimpulan boleh, wa asyara al-Ghazali ila tahrimi. Imam Ghazali sebaliknya haram mendoakan buruk buat pemimpin yang buruk. Saya cari-cari belum temukan kenapa Imam Ghazali sampai kesimpulan haram. Padahal Rasul hadis tadi sahih riwayat Imam Muslim mendoakan buruk buat pemimpin buruk. Kok Imam Ghazali mengharamkannya? Imam Nawawi yang belakangan beliau berkesimpulan sesuai teks hadis boleh, bukan sunnah. Wa ja'alahu fi ba'dal li'an. Kata Imam Ghazali, beliau mengharamkan doa buruk karena doa buruk sama dengan melaknat. Melaknat muslim itu tidak boleh. Mungkin itu logika yang dipakai oleh Imam Ghazali. Seorang muslim meskipun maksiat itu nggak boleh dilaknati. Bahwa tidak boleh melaknati muslim yang maksiat itu jelas itu. Lantas kesimpulannya bagaimana? Hadisnya riwayat Imam Muslim, Rasul mendoakan buruk buat pemimpin yang buruk. Tentu pemimpin yang dimaksud di sini pemimpin muslim. Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau berpandangan wal aula hamlu kalam bil Ghazali alal aula.
Yang terbaik kita pahami pandangan Imam Ghazali itu bahwa yang paling baik bukan doa buruk tapi doa baik, bukan haram. Beliau gunakan kalimat haram, maknanya itu peringatan keras. Kalau toh boleh mendoakan buruk buat pemimpin yang buruk, tapi yang paling utama doakan kebaikan. Fa'ammal hadisu wa ammal ahadisu fatadallu 'alal jawaz. Adapun hadis-hadis yang ada, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, itu mengandung makna boleh. Pemimpin buruk boleh didoain buruk, tapi yang terbaik doakan baik. Kalau toh kita doain buruk, yang mendapatkan keburukan paling cuma dia. Sebaliknya kedolimannya tetap dirasakan terus oleh rakyatnya. Sebaliknya ketika doa kita doakan baik, doa kita diijabah oleh Allah, berubah menjadi adil, banyak manusia, rakyat semuanya akan menikmati, merasakan keadilannya. Hadis ini selain diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga oleh Imam An-Nasa'i. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Hadis berikutnya 655 tentang bahwa sesudah Rasul, pemimpin umat itu akan banyak silih berganti.